Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para peserta dia logika kebebasan ya malam ini. Hari ini hari Ahad tepat tanggal 17 Agustus 2025 atau tepat 80 tahun yang lalu peristiwa proklamasi terjadi yang menandai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, ya. Baik lepas dari penjajahan Jepang maupun penjajahan Belanda. Walaupun benarkah ya hari ini di tahun 2025 tepat 80 tahun Indonesia merdeka, kali ini ya Gema Pembebasan dengan Dialogika mengambil tema diskusi interaktif 2025 Indonesia Merdeka atau Merana ya. Dengan narasumber yang pertama ada Bung Fikri Haikal yang dari PCIMM Kabupaten Bantul. Kemudian ada Bung Sidik Robani, Ketum Gema Pembebasan, dan Bang Indra Gundi ya, pemerhati kebijakan publik. Alhamdulillah pembicara nampaknya sudah hadir semua. Baik teman-teman, nanti silahkan jika ada pertanyaan ataupun diskusi interaktif ini bisa langsung ya nyalakan mikrofonnya dan juga videonya kalau bisa, atau lewat chat Zoom ini ya. Ya baik, hari ini tepat 80 tahun yang lalu proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, dan tahun demi tahun saat ini sudah memasuki usia 80 tahun. Jika diibaratkan manusia, jelas usia 80 tahun bukanlah usia yang lagi muda, tapi sudah memasuki usia senja, sama seperti politikus dan pejabat di negeri ini yang rata-rata kelahiran di bawah 60. Ya, sebut saja Luhut Binsar Panjaitan yang usianya lebih dari 70 tahun, Megawati Soekarno Putri yang hampir 80 tahun, dilahir tahun 7. Kemudian juga ada Presiden Prabowo Subianto yang lahir tahun 52, usianya jelas sudah 73 tahun. Kemudian juga ada Jenderal Abadi Wiranto, walaupun tidak nampak di permukaan, namun juga sama usianya lebih dari 70 tahun. Dan para pejabat-pejabat lainnya yang usianya sudah menua, namun kiprahnya masih menyala, memberikan kebijakan-kebijakan yang terkadang ya membuat rakyat negeri ini menjerit. Ya, para politisi dan pejabat di negeri ini sudah di usia renta, sama rentanya dengan usia negeri ini yang sudah 80 tahun. Namun dalam sebuah peradaban, usia 80 tahun bukanlah usia yang tua, namun usia di mana sebuah peradaban atau sebuah kejayaan bangsa itu berada pada puncaknya ya. Misalkan dari peradaban Islam, yaitu usia 80 tahun adalah masa keemasan ya, ketika wilayah Islam mencapai timur dan barat dunia ya, dari Andalusia sampai India ya, dari Asia Tengah sampai Afrika. Nah, itu wilayah Islam. Kemudian juga beberapa negara juga mulai menunjukkan ya puncak kejayaannya di 80 tahun pertama atau 100 tahun pertama dari berdirinya. Namun apa yang terjadi di Indonesia ya hari ini, kita disuguhi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat rakyat menjerit ya. Baru-baru ini di tanggal 13 Agustus 2025 terjadi aksi yang luar biasa di Kabupaten Pati untuk menuntut ya pelengseran Bupati Sudewo karena kebijakan kenaikan PBB P2 atau PBB Pedesaan dan Perkotaan yang mencapai 250%. Ya, awalnya dengan gagah menantang pendemo ya, setelah diladenin kemudian mewek minta maaf ya di hadapan pendemo, namun mendapatkan hadiah berupa lemparan botol dan juga sendal, dan akhirnya berujung pada proses pemakzulan di DPRD dan juga kasus korupsi di KPK ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang lain ya, di saat BPS mengatakan kemiskinan menurun ya, bahkan di bawah angka 10%, ya, namun ternyata yang diturunkan adalah ambang batas kemiskinannya yang ternyata jauh lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan oleh World Bank.
Bahkan menurut World Bank, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 191 sekian juta atau di kisaran angka 62% dari total populasi 285 juta. Luar biasa. Bahkan Indonesia menempati posisi kedua setelah Zimbabwe dengan kemiskinan ekstrim. Luar biasa. Di saat yang sama, kekayaan alam yang begitu melimpah, semuanya ada. Bahkan bisa dikatakan miniatur surga itu ada di Indonesia, tapi tidak berkorelasi ya pada kesejahteraan masyarakatnya. Benarkah ya Indonesia sudah merdeka atau merana ya? Kemudian Wakil Presiden selalu menggembar-gemborkan terkait bonus demografi. Tapi di saat yang sama ada 9,9 juta Gen Z ya yang tidak dalam kondisi sekolah ya, kemudian ataupun bekerja ataupun dalam masa training kerja. Artinya benar-benar nggak ngapa-ngapain, menjadi beban keluarga dan beban masyarakat. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan akan ada lebih dari 10 juta lapangan kerja. Namun di tahun 2029, apakah menunggu 9,9 juta ini punah tidak bisa bertahan dalam kerasa kehidupan? Baik, kita langsung saja uh, ke pembicara yang pertama, Bung Fikri Haikal. Assalamualaikum, Bung Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bung Fikri. Ini 80 tahun Indonesia merdeka ya, 80 tahun proklamasi. Apakah negeri ini benar-benar merdeka ya dari berbagai bidang tentunya ya, bukan hanya dari penjajahan secara fisik ya, namun sejatinya jika kemudian masyarakatnya terus ya dalam belenggu kemiskinan dan juga kesengsaraan, apakah layak disebut merdeka? Silakan, Bung Fikri. Ya, sebelumnya terima kasih ke teman-teman GP, Gema Pembebasan. Pertama, yang ingin ku sampaikan adalah bicara soal kemerdekaan atau konsep kemerdekaan. Mungkin akhir-akhir ini atau 1 bulan ini, aku mencoba untuk membaca soal soal Tanah Melaka, bukunya soal gerilya politik dan ekonomi. Ini juga kenapa aku membaca buku itu karena memang pertama aku ingin melihat begitu perdebatan soal kemerdekaan awal itu bagaimana. Nah, jadi ada beberapa konsep menurutku yang perlu dicatat ya soal kemerdekaan itu sendiri. Jadi ada kaum intelektual elit pada saat itu, kita sebut intelektual elit ini adalah Bung Karno dan kawan-kawannya yang mendukung percepatan kemerdekaan dengan melakukan perubahan dari gerakan bersenjata menuju gerakan diplomasi yang pada akhirnya nanti itu kita akan melihat diplomasinya ada perjanjian-perjanjian, dua perjanjian besar terhadap apa ya, status wilayah keindonesiaan atau bangsa negara pada saat itu. Nah, pertama menarik soal catatan bicara soal revolusi itu atau kemerdekaan itu. Bagi Tan, kemerdekaan itu harus 100%, 100% di dalam bukunya dia menyebutkan baik secara ekonomi, politik dan eh, apa namanya dan wacana eh, cara berpikir masyarakat. Kenapa Tan harus 100% dan mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu belum siap pada saat itu perdebatannya? Karena memang Tan melihat di beberapa wilayah bangsa-bangsa yang belum disebutkan Indonesia itu ada gejolak-gejolak yang kemudian menurut Tan seharusnya diteruskan soal bagaimana kemerdekaan itu direbut dengan senjata atau perlawanan tentara rakyat pada saat itu. Namun para kaum intelektual ini menurut Tan ketika melihat itu adalah mereka terus-menerus melakukan diplomasi pengakuan terhadap kemerdekaan. Nah,
potensi soal konsep kemerdekaan ini pada akhirnya dimenangkan oleh Bung Karno sebagai kaum intelektual elit pada saat itu, dan kemudian betul atau benar bahwa sampai hari ini ketika Tan mengingatkan ketika kita menggunakan diplomasi konsep kemerdekaan awal, maka kemerdekaan itu tidak pernah diraih. Kemerdekaan dalam hal politik misalnya adalah bagaimana kekuatan diplomasi pada saat itu, wilayah yang diakui secara de facto pada saat itu adalah wilayah Indonesia. Pada saat itu ada cuma tiga, yaitu Sumatera, Jawa, dan Jogja. Bayangkan, di beberapa bangsa-bangsa yang terjajah oleh Belanda pada saat itu tidak masuk Indonesia, hanya masuk tiga wilayah itu. Dan menurut Tan seharusnya jika memang Bung Karno pada perdebatan soal bagaimana senasib soal bangsa dan tanah itu, seharusnya kata Tan harus melalui senjata, karena beberapa wilayah di Indonesia, bangsa-bangsa pada saat itu sudah mengangkat senjata dan merebut senjata di beberapa daerah. Itu soal konsep kemerdekaan. Kemudian konsep yang kedua menurutku adalah menariknya, mari kita lihat sebelum kita konteks hari ini, mari kita lihat soal perjanjian Linggarjati yang kusebut tadi. Perjanjian Linggarjati ini terjadi pada tahun 1947, di mana yang tadi kusebutkan bahwa Belanda itu mengakui Republik Indonesia pada saat itu secara de facto adalah bagian dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Itu konsep Indonesia awal ketika ada perjanjian Linggarjati. Terus kemudian ada perjanjian Renville yang kita kenal pada saat itu. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera itu bagian daripada wilayah kekuasaan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, artinya padahal sebelum apa ya, yang mau kusampaikan adalah padahal situasi-situasi bangsa-bangsa yang kita sebut Indonesia hari ini itu mengalami gejolak yang sangat luar biasa, perebutan senjata-senjata. Misalnya di Sulawesi misalnya, perebutan senjata besar-besaran. Terus kemudian di wilayah NTB misalnya masih masih berperang dengan senjata terhadap Belanda yang masih menguasai wilayah-wilayah tersebut. Tetapi Bung Karno dengan intelektual elitnya tidak melihat situasi ini sebagai kekuatan yang sangat luar biasa atas perlawanan rakyat. Mereka harus terus-menerus harus merdeka, tapi tidak melihat potensi-potensi kemerdekaan 100% yang disampaikan oleh Tan ini. Pada akhirnya konsekuensi yang kita terima adalah ya hari ini, dan jangan heran bahwa konsep kemerdekaan awalnya adalah intelektual elit dan kemudian pasti kemerdekaannya adalah orang-orang elit, ya terbukti sampai hari ini. Nanti kita bahas lebih lanjut kontekstual karena kita bicara soal konsep. Terakhir yang aku sampaikan, aku pernah belajar bicara soal konsep merdeka itu seperti apa sih. Aku mau mencoba mengutip bukunya atau cara pandangnya Ania Lomba. Ania Lomba ini adalah salah satu tokoh yang menggunakan studi postkolonial untuk melihat bagaimana konsep-konsep merdeka dalam bangsa-bangsa hari ini. Pertama, Ania Lomba menyebutkan bahwa ada konsep kemerdekaan fisik dan kemerdekaan mental. Contoh misalnya adalah fisik yang kita sebut di sini adalah ada pengakuan soal kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Tapi di satu sisi yang lain ada bangsa-bangsa yang kemudian memperjuangkan itu dihiraukan oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang menyepakati soal kemerdekaan. Ini adalah konsep soal kemerdekaan fisik, dan kemudian yang dilupakan oleh Bung Karno pada saat itu adalah bagaimana penjajahan mental itu. Jangan lupa bahwa
efek daripada kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang, bangsa kita, dalam tanda kutip, bangsa-bangsa kita, itu mengalami yang namanya eh, traumatis soal bagaimana direndahkan dalam konsep bahwa mereka tidak beradab dan kemudian orang-orang yang kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang adalah sesuatu yang sangat beradab. Nah, konsep-konsep ini itu tidak dilihat penuh oleh apa namanya oleh Bung Karno dan kawan-kawan yang kemudian mendesak untuk memerdekakan Indonesia secara cepat. Yang pada akhirnya mental-mental superior itu masih masih berlaku di hukum kita, konsekuensi logisnya. Kenapa itu berlangsung? Misalnya kita masih menggunakan hukum penjajah. Hukum penjajah di sini maksudku adalah kita awal-awal kemerdekaan itu sangat bergantung pada hukum-hukum Belanda. Itu ada konsekuensi logis ketika Nia Lomba menyoroti soal bagaimana konsep kemerdekaan yang masih berlangsung pasca kemerdekaan itu. Mungkin itu aja dulu soal pertanyaan awal soal konsep kemerdekaan yang ingin ku sampaikan. Kontekstualisasinya mungkin kita akan bicara lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, Bung. Ku kembalikan ke moderator. Baik, Bung Fikri ya. Jadi apakah uh, realita hari ini menunjukkan negeri ini baru merdeka secara fisik, artinya dalam hal ini merdeka dari penjajahan secara kekuatan militer ya, baik oleh Jepang maupun Belanda ataupun yang lainnya. Tapi dalam bidang yang lainnya ya apa yang disebut dengan Solek Budhankam itu belum ya. Pada faktanya misalkan dalam bidang pertahanan ya negeri ini masih sangat bergantung pada persenjataan dari luar ya. Seperti yang terbaru kita sangat sekali senang ya belanja sampai 48 jet ya mesin pesawat jet dari Turki sampai juga pengamat luar negeri bingung ya Indonesia sedang masa efisiensi anggaran tapi suka sekali ya belanja pesawat jet dan pesawat tempur lainnya ya di saat yang sama juga utang negeri ini termasuk juga konsekuensi dari perjanjian konferensi meja bundar adalah Indonesia menanggung hutang Belanda yang baru lunas sampai tahun 2003 ya. Apakah ini bukti ya bahwa sebenarnya ya kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kemerdekaan dari sisi penjajahan fisik ya belum pada merdeka dalam hal bidang lainnya. Silakan Bung Fikri. Masih mute Bung Fikri. Ya, pertama aku mau sampaikan bahwa itulah efek daripada kolonialisme itu sendiri. Kalau aku mengutip kata Nia Lomba itu, dia bicara soal bagaimana efek daripada kolonialisme itu pasti awal-awal kemerdekaan itu selalu bergantung pada kolonialisme itu sendiri. Misalnya nanti kita bicara soal sistem hukum dan birokrasinya, terus kemudian sudut pandang budayanya pun akan bergantung pada sudut pandang kolonialisme itu sendiri. Nah, tapi yang harus di highlight menurutku ya tadi ku bicara soal bagaimana potensi kemerdekaan 100% itu seharusnya ada sebenarnya. Soal bagaimana kondisi-kondisi bangsa-bangsa kita pada saat itu sedang gencar-gencarnya apa namanya merebut senjata-senjata yang ada di pos-pos Belanda di seluruh wilayah bangsa-bangsa Indonesia yang kita sebut Indonesia hari ini itu tidak dimanfaatkan. Itu pertama. Terus yang kedua, konsekuensi logisnya tadi aku melihat tadi yang kusebut ada gerakan senjata dan kemudian ketika beralih pada gerakan diplomasi yang disebutkan tadi itu pada akhirnya kita masa bangsa yang terjajah itu membayar hutang terhadap kolonialisme itu kan lucu. Itu kan kegagalan diplomasi menurutku yang disebutkan tadi. Nah, artinya ada kegagalan pemahaman pada saat itu soal konsep kemerdekaan itu. Itu sejarah yang kemudian efeknya sampai hari ini lagi-lagi itu. Terus kemudian aku mau highlight ada 4 soal
soal bagaimana sistem hari ini itu masih sangat-sangat kolonial fisiknya. Em, Pertama, sudut pandang budaya kita ada dalam budaya kita, dalam cara pandang kita bahwa masih banyak cara pandang kita memandang Eropa itu sangat superior dan sangat maju. Indikator maju pun ini sangat kapitalistik menurutku. Itu pertama. Terus kemudian pengakuan soal soal budaya bahasa asing atau kita sebut sebagai bahasa Inggris itu sangat-sangat melekat hari ini. Padahal menurutku bahasa itu kan dia sangat ideologis ya dan tidak bebas nilai dia. Dia selalu syarat nilai. Itu adalah salah satu menurutku ya, salah satu eh, cengkraman kolonialisme yang sampai hari ini di seluruh dunia bahkan di Indonesia itu masih masih dalam cengkraman superioritas Eropa. Terus yang kedua, gaya kepemimpinan yang menarik. Gaya kepemimpinan ini ada kecenderungan yang otoriter menurutku pasca kemerdekaan itu. Dan tentu feodal, sisa-sisa feodal itu di Indonesia sangat 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 kental. Contoh misalnya adalah di Jogja, terus kemudian di Jogja itu masih sangat feodal, terus di Bima sangat feodal. Sisa-sisa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu belum 100% demokrasi kalau kita mau sebut sebagai sistem demokrasi. Terus yang kedua, yang ketiga soal pendidikan. Pendidikan kurikulumnya sangat-sangat Belanda kalau kita lihat. Kalau dosenku bilang itu penggabungan dan tidak punya identitas soal kurikulum di Indonesia. Ya itulah sisa-sisa daripada kolonial itu sendiri. Jadi diplomasi konsep kemerdekaan itulah yang kemudian pada akhirnya Indonesia sampai hari ini ya kita harus mengakui bahwa dia bukan lagi pada konsep soal kemerdekaan itu sendiri, tetapi bagaimana konsep diplomasi dan kemerdekaannya hanyalah sebatas diplomasi bukan dari sisa-sisa perjuangan. Itu mungkin yang mau ku sentuh soal konsekuensi logis daripada bagaimana Indonesia itu membayar utang atau membayar bukan membayar utang sih bahasanya, tapi membayar eh, ganti rugi terhadap Belanda padahal Belanda adalah kolonialisme itu sendiri dan Indonesia adalah korban di posisi itu. Tetapi kok korban membayar ke pelaku dan itu adalah efek daripada perjuangan diplomasi itu sendiri menurutku dari konsep gerakan kemerdekaan konsep awalnya soal senjata dan diplomasi. Mungkin itu yang mau ku sentuh soal bayar utang dan sebagainya tadi. Baik, terima kasih Bung Fikri Haikal. Kita lanjut dulu ke Bung Indra Gundi. Bung Indra, mana ini? Ada kan? Cek satu. Ini apa ya jaringannya? Bang Indra, Bang Sidik, Iya. Ah, sudah terhubung. Iya. ya sudah. Cuma gambarnya belum terlihat. Mana ini? Kamera hidupkan. Sudah dihidupkan ini, tapi tidak bisa. Ini salah satu bukti bahwa sinyal pun belum merdeka sepertinya ya. Betul Ya Bang sekali, Sidik terlebih betul. dahulu mungkin. Sinyal di Belum, beberapa daerah di betul. Indonesia belum merdeka ya. Jargonnya memang apa tanpa batas 4G, BTS ya itu juga dikorupsi juga ternyata ya. Menterinya sudah masuk BUI. Ya kita Bang Sidik Robani yang sudah on. Assalamualaikum Bung Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bung Sidik ya. Hari ini peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-80 ya, yang hampir seusia dengan para pemimpin ya, para pembesar dan elit negeri ini yang sama di usia 70-80 tahun.
Ya mungkin yang paling senior Pak mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno ya, yang berusia lebih dari 90 tahun, sisanya di angka 80, 70-an, 60-an ya. Itu usia-usia yang kalau manusia itu ya udah sepuh ya, udah manula, lansia, sudah memasuki masa uzur ya, secara fisik maupun psikologisnya semuanya sudah memakai masa uzur, tapi masih memimpin negeri ini. Ya, baik dari fakta hari ini 80 tahun Indonesia merdeka, apakah merdeka atau merana? Ini seperti apa? Silakan, Bung Sidik Robani. Ya, untuk saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman. Sudah lama tidak berjumpa secara online ya. Semoga nanti bisa ada kesempatan untuk bisa berjumpa secara offline. Ya, kalau ada teman-teman kesempatan untuk ke Jakarta, jangan lupa berkabar ya. Biar kita bisa banyak diskusi dan mungkin meramu apa yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama. Nah, di momen yang apa ya 80 tahun kemerdekaan ini sebenarnya saya tidak banyak menyiapkan apa-apa gitu. Karena nampaknya sebenarnya perayaan 80 tahun ini secara esensial dan substansial, oh kurang bagus suaranya jadi suara saya kurang bagus kan? Atau eh, siapa namanya Bang Udin bisa konfirmasi dulu suara saya bagus tidak? Bang Udin, suara saya bagus tidak? Iya, iya. Udah lumayan, lumayan. Tidak lumayan bagus ya. Itu Iya, bisa bagus. dilanjutkan. Ya, sebenarnya tidak begitu banyak yang saya siapkan untuk apa namanya melihat 80 tahun ini ya. Kenapa begitu ya? Sebenarnya tidak begitu kerasa apapun perbedaan secara substansi dari kehidupan berbangsa dan negara selama 80 tahun ini. Kehidupan yang sebenarnya tidak begitu jauh berbeda. Kenapa? Karena esensinya kita itu tetap pada struktur yang telah ditetapkan sejak kemerdekaan kita. Siapa yang menetapkannya? Yakni Blok Barat. Blok Barat. Jadi apa kondisi struktural yang kita alami saat ini? Sebenarnya kondisi yang itu masih pada jalur pakem yang telah ditentukan oleh komprador penjajah itu sendiri, yakni Amerika Serikat. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita melihat dan merujuk apa namanya definisi kemerdekaan, kemerdekaan apa yang telah nyata dituliskan di Undang-Undang Dasar kita, khususnya di alinea kedua dan alinea ketiga itu, dia memuat berkaitan dengan 5 indikator. 5 indikator itu saat di alinea kedua itu bicara soal bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan nanti pas di alinea ketiga tambahkan dengan kebebasan bangsa untuk menentukan diri, menentukan apa namanya kepentingannya dan sikapnya sendiri. Kalau kita bisa melihat apakah dari 5 indikator itu Indonesia telah terpenuhi istilah merdeka, maka kita bisa refleksi bersama bersama ternyata tidak. Kata kalimat bersatu pun sebenarnya kita tidak betul-betul bersatu karena terus kita menuju bangsa yang terbelah, bangsa di mana kita sudah tidak percaya satu sama lain gitu karena elit menyebabkan kerusakan begitu parah di tengah-tengah masyarakat ini gitu. Terus apakah kita berdaulat? Sungguh sangat tidak berdaulat gitu. Berbagai macam seperti alam kita sangat mudah dirampok dan diberikan kepada asing. Prosesnya ya kita tahu lah. Sesungguhnya di tahun 2023 ya, 2023, 2020 atau 2023 itu harusnya Freeport itu sudah dimiliki oleh Indonesia. Dalam artian sudah dikelola secara full karena kontrak sudah habis, tapi justru diperpanjang. Gitu. Dan dalam berbagai macam sumber daya alam yang lain, itu sangat tidak berdaulat. Ketidakberdaulatan kita itu sangat terlihat dari bagaimana eh, kegelagapannya pemerintah kita yang mudah sekali diatur oleh
Amerika Serikat dalam konteks perang dagang saat ini. Gitu. Kita bisa tahu bahwa dalam perang dagang saat ini sungguh sangat aneh, pemerintah bahkan setelah diberikan kuota tarif yang mahal itu lebih rendah dibandingkan kuota tarif yang umum, pemerintah juga rela untuk hanya demi mendapatkan kuota tarif yang mahal, rela mengorbankan data pribadi masyarakat Indonesia. Sungguh tidak berdaulat. Apalagi dari kata adil dan makmur. Sungguh ini kesenjangan makin tinggi, maka di mana titik keadilannya? Itu rasio gini makin sangat lebar, gitu, yang menunjukkan bahwa apa namanya ketimpangan makin meninggi. Dan kemakmuran kita bisa rasakan sendiri bahwa hanya dimiliki oleh beberapa orang, ini para penguasa dan elit. Sehingga tidak ada yang lain. Tidak begitu pula jadi indikator kebebasan. Kita ini memang tidak bebas. Negara yang diatur dan dikomandoi, baik komandonya dari Amerika Serikat maupun China, sebagai Amerika sebagai negara ya gitu, China sebagai negara atau Tiongkok gitu. Jadi secara definisi kemerdekaan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar maka sebenarnya tidak ada yang terpenuhi dari lima indikator. Ini saya diskusi dengan kebetulan kawan yang baru lulusan dari Universitas Trisakti, jurusan apa namanya tata negara, membimbingan langsung dari eh, salah satu hakim MKMK. Jadi memang kita bisa merefleksikan bahwa ternyata eh, kita tidak sama sekali merdeka. Kita sama sekali merdeka jauh dari kata apa yang ternyata tertulis di Undang-Undang Dasar tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena memang struktur kita, kalau kita merujuk kembali sejarah, kita bisa mengatakan bahwa eh, kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan yang tidak terlepas dari intervensi asing, tidak terlepas dari intervensi asing, dan terjadi pergulatan politik yang ditentukan dan diarahkan oleh asing. Kita bisa merujuk kembali ke apa yang terjadi di konferensi meja budak 27 Desember 1949. Jadi konferensi meja budak menunjukkan bahwa untuk merdeka kita itu harus mengorbankan 4 hal. Nah, konferensi meja bundar ini kita bisa tahu bahwa sesungguhnya munculnya konferensi meja bundar ini karena atas dasar nafsu Amerika Serikat. Jadi setelah Perang Dunia II selesai, di mana kawasan Indo-Pasifik yang di bawah komando apa namanya Jenderal McDonald itu menjadi kawasan yang sangat seksi dan dilihat oleh Amerika, khususnya Indonesia, karena potensi ekonominya yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, Amerika dengan melihat kondisi seperti itu memiliki nafsu tertentu untuk memberikan jaminan kemerdekaan atau pembebasan dari Belanda dengan maksud untuk memperpanjang atau memberikan kalian penjajah. Amerika setelah Perang Dunia Kedua itu membuat program di bawah Presiden Roosevelt dan nanti diteruskan oleh Presiden Truman, mengeluarkan program bantuan Eropa yang disebut dengan Marshall Plan. Program Marshall Plan ini adalah program bantuan luar negeri untuk Eropa, termasuk juga Belanda, untuk melakukan pembangunan. Namun, penggunaan Marshall Plan ini juga digunakan sebagai upaya diplomatis dan untuk menekan dan menggolkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Dalam hal ini, bagi Belanda, mereka ditekan oleh Amerika Serikat untuk memerdekakan Indonesia. Untuk memerdekakan Indonesia. Lahirlah perjanjian-perjanjian yang nanti berujung pada konferensi meja bundar. Tapi konferensi meja bundar itu bukanlah konferensi yang sekedar dibuat agar Amerika Serikat agar Indonesia itu merdeka sebebas-bebasnya atau merdeka sepenuh-penuhnya. Kalau kita merujuk tadi kepada Bang Haikal, merdeka yang sejati. Gitu. Ya, Amerika justru memang merancang konferensi meja bundar itu memaksa Belanda dengan arogansinya untuk mengancam tidak memberikan Marshall Plan agar keduanya tunduk di sebuah perjanjian. Namun dalam proses perjanjiannya Indonesia dipaksakan untuk tetap mempertahankan kepentingan
Kepentingan apa? Kepentingan penjajahan. Kepentingan penjajahan di mana penjajahan yang sifatnya fisik disisting melalui konsumsi media bundar menjadi perjanjian yang sifatnya politik dan ekonomi. Kurang lebih ada empat hal, empat empat tiga hal yang krusial krusial yang harus diikuti oleh Indonesia. Satu, mempertahankan keberadaan perusahaan asing, mempertahankan keberadaan perusahaan asing. Jadi itu syarat yang harus diambil Indonesia untuk merdeka, diakui kemerdekaannya di, di tahun 1949 itu, agar internasional menerima Indonesia ini memang betul-betul merdeka. Terus yang kedua adalah harus patuh pada pedoman atau ketentuan ekonomi dan keuangan ditetapkan. Jadi Indonesia tidak boleh berdikari secara finansial, tapi harus mengikuti apa yang diajarkan oleh IMF, tapi bank sentralnya diatur sebagaimana sedemikian rupa agar Indonesia itu bisa diatur secara finansial yang terhubung dengan IMF. Dan yang ketiga adalah Indonesia harus membayar mahal dengan adanya konferensi meja bundar itu untuk mendapatkan pengakuan internasional, harus menerima warisan utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,5 miliar gulden beserta bunganya. Ini harga yang mahal yang menyebabkan di tahun 1951, 2 tahun berselang setelah adanya konferensi meja bundar itu, menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia itu turun sebesar 28,3 gulden per kapita di tahun 1951. Padahal di tahun 1930 pendapatan per kapita masyarakat Indonesia itu 30 per kapita, 30 gulden. Ini menyebabkan. Selain itu apa? Selain itu dalam prosesnya ketika Indonesia mulai ingin mendirikan bank sentral kebutuhan meregulasi dan berdaulat secara keuangan, maka Indonesia sulit untuk mendapatkan bank sentral ini. Indonesia dipaksa meninggalkan uang asli Indonesia, ori, uang Republik Indonesia, untuk mengambil bank sentral yaitu The Java State. Padahal dulu Indonesia punya bank sendiri, apa bank sentralnya itu BNI, yang saat ini sekarang menjadi bank negara. Tapi BNI 46 itu sebenarnya bank sentral awalnya yang menghasilkan uang Republik Indonesia. Tapi oleh Belanda, oleh Amerika, oleh Belanda dan Barat itu diatur agar tidak boleh punya bank sentral sendiri. Artinya apa? Tidak punya kedaulatan secara finansial. Jadi, harus mengikuti dengan mengambil bank sentral yang telah sedia. Apa itu The Java State? Dan untuk itu Indonesia harus menguatkan duit yang tidak sedikit untuk membeli di pusat pasar saham. Jadi akibatnya apa? Utangnya masih menambah. Sudah ada utang KMB, terus ada utang yang harus disediakan untuk melakukan membeli Java State. Nah, dalam hal ini gitu, Indonesia sebenarnya berjalan sampai 1969 itu terus berjalan dengan rangkaian aturan yang sudah dibentuk oleh KMB. Namun setelah diteliti kembali oleh kabinet yang dibentuk oleh Soekarno, pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno dan kabinet yang berjalan pada saat itu, Indonesia akhirnya membatalkan secara sepihak konferensi meja bundar. Hal itu kenapa? Karena Indonesia menilai perusahaan asing terlalu Bang Sidik kemana ini? Ya. Ya, sampai di mana dia? Ini sinyalnya juga kadang error ini. Ya baik. Baik Bang Sidik ya. Dengan realita hari ini di usia 80 tahun ya, kemudian juga muncul fenomena yang luar biasa di kalangan Gen Z ya. Sebelum kasus demo Bupati-Pati itu juga muncul terkait ya fenomena ekspresi masyarakat ya dengan simbol-simbol anime tertentu yang kemudian melambangkan bahwa ya inilah yang terjadi di negeri ini ya.
apakah ini generasi muda hari ini menjadi generasi yang paling merasakan bahwa negeri ini belum merdeka atau seperti apa? Ya sebenarnya nggak usah dijawab pun kita sudah merasakan apakah ini merdeka atau tidak. Tapi apakah ini Halo, ya hilang jaringan moderator. Tadi kalau dikaitkan dengan Gen Z, oleh karena itu saya nggak bahas Gen Z. Saya nggak bahas bagaimana kondisi apa yang diamati saat ini. Karena sebenarnya kondisi ini kondisi yang tetap dipertahankan hingga kondisi yang dipertahankan. halo, cek Bang Sidik terputus ini tadi wifi-nya. Halo Bang Sidik. Ya Allah. Ya, mohon maaf ya teman-teman, memang nggak enaknya online itu seperti ini ya. Sinyalnya masing-masing terputus sekarang. Baik Bang Sidik, tadi pertanyaannya apakah Gen Z dan Gen milenial ini uh, generasi yang paling merasakan ya bahwa negeri ini itu belum merdeka, terutama dari ekonomi dan juga kebebasan ya. Silakan Bang Sidik. Ya, cek. Nah, baik lagi dari Halo, cek. halo, Putus. Bang Udin. Ya, gambarnya berhenti tapi suaranya nyambung. Bang Udin, Iya, halo, iya ya. Suaranya nyambung, gambarnya tapi terhenti. Videonya. Sinyalnya terjajah ini. Padahal di Jabodetabek ini. Ayo masih dilanjut, lanjut, lanjut. Udah normal sepertinya. normal. Iya, ya, Ya, silakan. bagaimana? Tadi soal Gen Z ya, soal Gen Z dan kondisi saat ini ya. Gitu. Kurang lebih begitu yang Bang Udin ya. Halo Bang Udin. Ya, silakan dilanjut. Ya, tadi soal Gen Z kan tentangnya. Iya, Gen Z dan Gen milenial. Soal apa tadi? Soal ekonomi, apakah sudah Gen Z. merdeka atau masih terjajah ya? Iya. Wah, coba ulang pertanyaan. Ya, baik. Apa generasi milenial dan Gen Z itu apakah generasi yang paling merasakan bahwa negeri ini belum merdeka ya, terutama dari sisi ekonomi ya dan juga kebebasan berpendapat. Silakan, Bang Sidik. Ya, eh, kalau begitu harus pertanyaannya dibalik saja kan ya. Generasi apa yang sudah merasakan kemerdekaan ekonomi sejak Indonesia ini merdeka? Nggak ada kan gitu. Kalau kita melihat, kalau kita mengartikan bahwa kemerdekaan ekonomi itu adalah di mana pajak itu tidak menjadi beban masyarakat gitu, dan sumber daya alam bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang ada terdapat di Undang-Undang Dasar itu. Karena kita tidak mendapatkan dan merasakan hal tersebut gitu. Justru realitasnya adalah setelah 80 tahun sejak berdiri di Indonesia, kita setiap generasi merasakan keterjajahan secara ekonomi. Kenapa keterjajahan ekonomi itu bisa terjadi? Ya karena kita harus kembali kepada apa yang sebenarnya terjadi di zaman dahulu. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata struktur ekonomi kita itu struktur yang memang dicengkram kuat oleh Amerika Serikat blok Barat, yang itu menyebabkan kita sengsara sampai sekarang ini. Setelah ke konferensi meja bundar itu dibubarkan secara teratur karena memang mencegah pembangunan nasional diketahui oleh para dan segala macamnya, gitu. Mereka lalu melakukan apa namanya nasionalisasi, gitu. Nasionalisasi, diterbitkan undang-undang tentang nomor nomor 68 tahun 58 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Semua perusahaan-perusahaan asing dinasionalisasi, dan dan semua perusahaan-perusahaan yang berhadapan hukum Belanda itu dihilangkan, diambil alih oleh Indonesia.
Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lepas kan pengesahannya itu 31 Desember tahun 1958. Terus di tahun apa namanya 15 Februari gitu, 1959, 15 Februari di tahun 1959 itu langsung terjadi PRRI permesta. Amerika mengganggu Indonesia akibat adanya nasionalisasi itu dengan membuat pemberontakan PRRI semesta dengan mendanai PRRI semesta. Lalu Amerika bahkan mengancam gitu, membatalkan janji memberikan bantuan persenjataan. Kita juga perlu paham bahwa kenapa delegasi Indonesia itu mau menerima adanya konvensi Meja Bundar karena ada janji untuk mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Nah, oleh siapa pembatalan janji pemberitahuan itu akibat nasionalisasi itu oleh yang disebut dengan apa namanya Menteri Luar Negeri di zaman Presiden Eisenhower, John Foster Dulles. John Foster Dulles ini apa namanya merespon pembatalan KMB di tahun 3 Mei 1956 itu dengan adanya apa namanya pembatalan janji janji bantuan. Janji bantuan ini sesungguhnya kalau kita melihat apakah Presiden Soekarno betul-betul menghentikan dominasi Barat, bermotivasi agar tidak adanya pengaruh dari Barat. Sesungguhnya kalau kita melihat lebih lanjut ceritanya, ternyata Presiden Soekarno tidak bisa dibilang punya niatan seperti itu, karena setelah dia menghentikan pengaruh Barat gitu, menghentikan KMB, menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, itu meskipun terancam kehilangan bantuan, dia meminta bantuan dari meskipun terancam bantuan dari Amerika Serikat. Setelah itu dia meminta bantuan dari Uni Soviet. Dia justru mendekatkan diri menjauhkan diri dari blok Barat, menghentikan pengaruh dari blok Barat, dan mendekatkan pengaruh dari blok Timur. Akibatnya apa? Akibatnya Amerika makin merasa bahwa Indonesia makin menjauhi dari blok Barat, padahal sudah diberikan bantuan, advice gitu, makin mendekatkan ke Amerika, ke blok Timur gitu. Sampai akhirnya Khrushchev nanti mau memberikan bantuan berupa persenjataan yang itu untuk membebaskan Irian Jaya, karena kita tahu bahwa setelah konferensi Meja Bundar itu harusnya Irian Jaya 1 tahun hanya dikelola oleh Belanda, lalu nanti dibicarakan untuk ditentukan. Tapi setelah bertahun-tahun setelah konferensi Meja Bundar tidak ada tuh pembahasan itu, dan Soekarno ngotot ingin melakukan pembebasan Irian Jaya yang nanti kita kenal dengan berbagai macam program militer ke sana gitu. Nah, untuk mendanai program militer itu dia mendapatkan bantuan dari China. Jadi ini kita bisa melihat bahwa pengaruh struktural Indonesia gitu, setelah Presiden Soekarno itu menghentikan dari apa namanya pengaruh asing yang ada blok Barat, sesungguhnya dia membuka keran pengaruh dari blok Timur yang tidak main-main. Tidak main-main itu apa namanya perjanjian utangnya itu lebih besar dibandingkan apa yang perjanjian utang yang diberikan oleh di perjanjian konferensi Meja Bundar gitu. Konferensi Meja Bundar gitu. Akhirnya Amerika oleh John F. Kennedy menelpon Indonesia mau mengembalikan pinjaman tersebut. Tapi sikap ini ditentang oleh saudara kandungnya apa namanya saudara kandungnya John Foster Dulles, yakni Allen Dulles. Allen Dulles itu, kalau tadi John Foster Dulles itu adalah Menteri Luar Negerinya Amerika, Allen Dulles itu adalah Direktur CIA-nya Amerika Serikat di masa John F. Kennedy. Allen Dulles dan John F. Kennedy sepakat bahwa Papua atau Irian Jaya itu harus diberikan pada Amerika, harus diberikan pada Indonesia. Tapi caranya harus dengan cara yang berbeda. Dan John F. Kennedy pendekatannya harus dibujuk lagi Soekarno ini supaya jangan terlalu dekat dengan China, jangan terlalu dekat dengan Rusia, jangan terlalu dekat dengan blok komunis. Jadilah sekutu Amerika Serikat. Jadilah bangsa yang mau berutang dan mau ikuti apa yang dimaukan oleh Amerika Serikat. Tapi oleh Allen Dulles tidak seperti itu. Ini Amerika, oleh Soekarno ini tabiat yang suka membangkang. Tidak cocok jadi friend Amerika. Dia lebih cocok dengan China, dengan
apa namanya USSR gitu. Ini berperan komunis, jadi ini harus ditaklukkan, harus dikodeta. Setelah penembakan John F. Kennedy oleh Seymour Allen, apa namanya direktur CIA karena telah dipecat oleh John F. Kennedy, maka dilakukanlah upaya kudeta pada apa namanya Soekarno dikudeta melalui gerakan G30 SPKI. Kita tahu bahwa gerakan 30 SPKI atau 1965 itu tanpa berpanjang lebar dalam perdebatan soal itu punya pengaruh yang cukup baik, cukup terlihat sangat sangat tidak apa namanya kalau dalam segi perlawanan penjatuhan presiden biasanya itu militer itu berada di pihak pemerintah melawan rakyat dan mahasiswa. Tapi penjatuhan Soekarno di tahun 1965 pasca G30 SPKI itu militer menjadi penyokong, demonya rakyat dan apa namanya demonya rakyat dan apa namanya mahasiswa gitu. Dan memang ini terjadi karena terjadi perbedaan visi Soekarno dengan Partai Komunisme. Soekarno itu memberikan Partai Komunisme posisi yang sangat baik di pemerintahannya ya. Dan dia ingin mengembangkan keseimbangan dengan adanya paham Nasakom. Yang realitas ya memang banyak memberikan manfaat pada Partai Komunis. Nah, ini adalah orang-orang yang mau menjadikan Indonesia berpaham komunis, memiliki pengaruh dengan dibayang-bayang USSR, Blok Timur. Nah, di satu sisi yang lain ada kelompok militer yang diketuai oleh Soeharto yang sangat patuh, sangat ingin agar Indonesia diatur berdasarkan aturan yang didasarkan oleh Blok Barat gitu, atau menjadi konconya orang-orang Barat. Nah, terjadilah kudeta yang kita kenal dengan istilah Super Semar. Prosesnya terjadi dan akibatnya apa? Soekarno tumbang, akhirnya Soeharto. Soeharto di masa dia itu terjadilah pembentukan struktural ekonomi yang sangat neoliberal, yang sangat kapitalistik. Itu bisa dilihat dari ketika Soekarno itu dipaksa mengembalikan apa namanya penandatanganan undang-undang penanaman modal asing. Jadi sebelumnya kan Soekarno itu oleh pengaruh komunis itu mencabut berbagai macam hal. Pertama mencabut penanaman modal asing yang menyebabkan Amerika itu sangat sangat bengkel gitu. Terus setelah mencabut undang-undang penanaman modal asing, mencabut keanggotaan IMF dan Bank Dunia. Semua dicabut itu. Nah, oleh Soeharto di zaman waktu Super Semar masih Soekarno ini presiden. Dipaksa Soekarno untuk tanda tangan kembalikan menjadi Asian Development Bank. So, disuruh juga untuk menyelesaikan utangnya melalui Undang-Undang Nomor 75666. Terus dikembalikan lagi di tahun melalui Undang-Undang 9 tahun 66 kembali menjadi anggota IMF dan Bank Dunia. Itu masih di zamannya Soekarno itu. Tapi Soeharto yang de facto memimpin gitu. Jadi karena akibat Super Semar. Setelah itu akhirnya Soeharto menjadi presiden. Oleh Soeharto dikirimlah Ahmad Sadli atau tim mafia Berkeley. Tim mafia Berkeley ini merancang rancangan undang-undang penanaman modal asing yang ditulis di Amerika Serikat, ditulis oleh USA. Kenapa bisa begitu? Ini tulisan yang akhirnya nanti menyebabkan Freeport atau McMoran itu bisa melakukan investasi di Indonesia, lalu bahkan investasinya dilindungi. Syarat tersebut syarat investasi PMA itu ditandatangani oleh dua, Lyndon Johnson dan ditandatangani oleh Soekarno atas paksaan Soeharto. Oleh kerjanya siapa? Muhammad Sadli. Muhammad Sadli ini pengkhianat memang dia. Pengkhianat karena oleh dia itu undang-undang penanaman modal itu ditulis di draftnya oleh Amerika Serikat. Tinggal kasih ini undang-undang kelihatan tulis.
Itu ditemukan oleh siapa? Oleh seorang penulis, Bradley Simpson. Bradley Simpson ini orang yang menjaga dokumen Amerika Serikat. Lalu ketika dia menjaga, dia dapatkan draft undang-undang penanaman modal asing di lokernya Amerika Serikat. Di lokernya Amerika Serikat ini lalu dia tulis jadi disertasi dia. Sehingga akhirnya muncul buku dia, Bradley Simpson. Yakni buku Economy with Guns. Ada juga Jeffrey Winter menulis yang sama, Economy in Motion. Begitu pula John Silver menulis buku Tell Me No Lies. Bahkan John Silver itu dalam filmnya The New Rule of the World, itu menggambarkan gambaran visual itu di mana terjadi suatu pertemuan di Swiss oleh Timeless Corporation yang dikendalikan oleh David Rockefeller. Pada saat itu utusan untuk konferensi tersebut membahas berkaitan dengan undang-undang penanaman modal asing yang Indonesia telah terbitkan di tahun 1667 gitu. Diutus ke sana di Swiss itu, lalu dibuat menjadi 5 sektor gitu. Di situ ada David Rockefeller yang membicarakan tentang minyak, membicarakan tentang masalah finansial, terus juga ada masalah minyak yang nanti mewakili Chevron, terus ada masalah pertambangan, nanti bisa ada orang-orang salah satunya orang-orang Freeport gitu. Jadi Indonesia itu dibagi 5 sektor, dibahas dan ditentukan mana yang kamu menguasai investasi. Sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 60 itu terjadi investasi besar-besaran dan struktur ekonomi politik Indonesia telah ditentukan secara kuat oleh Barat dan telah membentuk kehidupan kita hingga saat ini. Meskipun 32 tahun setelah itu Soeharto jatuh dan kita telah merasakan reformasi sekitar 20 tahun lebih gitu. Kita masih merasakan struktur ekonomi yang mengikuti Barat gitu. Mengikuti sistem ekonomi kapitalisme pasar bebas. Hal ini saya tutup ya dengan penyampaian saya. Hal ini tampak jelas ketika setelah reformasi terjadi amandemen undang-undang keempat, pasal 33 ditanamkan satu ayat keempat yang berbicara tentang ekonomi diatur secara demokratis dan berkeadilan. Artinya apa? Mengikuti pasar bebas. Ketika pasal itu dibahas, Prof. Mubianto, Prof. Udayana itu keluar. Kenapa? Karena pasal ini pasal yang bermasalah, ini pasal yang menyebabkan dititipkannya pemahaman kapitalisme di dalam undang-undang kita. Sidang itu dilanjutkan, dipimpin oleh Sri Mulyani, lalu akhirnya disahkan amandemen keempat dan yang memuat pasal di mana berkaitan dengan perekonomian ada perekonomian diatur berbasiskan demokrasi dan berkeadilan, dan di mana akibatnya apa, undang-undang dasar kita secara ekonomi memulai dua ideologi. Satu, ideologi sosialisme di mana ada ekonomi yang bersifat kerakyatan, itu negara mengambil dan mengadopsi masyarakat gitu, orang-orang perlantar. Yang kedua adalah ekonomi diatur secara berkeadilan. Yang ini menyebabkan apa? Semua negara pemimpinan presiden dan orang-orang kabinet akan sangat dengan mudah gitu mengatur ekonomi kita berdasarkan pada ideologi yang dia pilih, tergantung mau kapitalisme maupun sosialisme. Karena undang-undang dasar itu sudah memuat dua ideologi yang berbeda dalam satu rangkaian dasar negara gitu. Itulah penyebab kenapa, itulah gambaran bagaimana struktur ekonomi itu diatur dan struktur politik itu sudah dibentuk oleh pengaruh modal asing yang menyebabkan sampai sekarang 500 miliar biaya APBN itu dipakai hanya untuk membayar bunga utang, ketimbang dengan biaya pendidikan yang cuma 300
biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya kesehatan sama 300. Kalau kita melihat dan mendasarkan dengan apa namanya APBN 2025. Nah itu gambaran dari struktur ekonomi yang sejak kemerdekaan ya sudah diatur oleh dominasi investasi dan pengaruh modal. Kurang lebih begitu, karena Ya, baik. Kita lanjut ke Bung Indra Gundi. Assalamualaikum Bung Indra. Apakah sudah terhubung? Terhubung, Baik, Bung Indra. alhamdulillah. Tapi Nggak bisa saya video ya? Oh ya, tidak siap-siap. bisa. Baik, Bung Indra ya. Melihat Sabar, kita hari sabar ini dulu sendiri nih. 80 tahun ya kemerdekaan Indonesia, kita tahu yang terjadi adalah perekonomian negeri ini hanya ditopang oleh pajak. Bisa dilihat dari proporsi APBN yang lebih dari 80% merupakan pajak, dan pajak itu sebagian besar dari rakyat ya. Sedangkan para konglomerat dan para orang-orang kaya malah mendapatkan tax amnesty, bahkan mendapatkan tax holiday yang begitu banyak ya. Tapi rakyat dipajaki, hampir semua yang dimiliki oleh rakyat dipajaki, sampai kemudian PBB pun dinaikkan sampai lebih dari 200% ya, bahkan ada yang 1000% seperti di kota Cirebon. Ini kan luar biasa. Wajar jika kemudian masyarakat marah luar biasa. Di samping itu setiap produk yang kita beli pun juga ada PPN-nya 11%. Ya, itu artinya hampir semua ya roda perekonomian negeri ini, roda pemerintahan ya, berjalan menggunakan pajak ya. Dan apakah ini menandakan negeri ini sudah merdeka, atau seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun ya, bahwa salah satu tanda-tanda hancurnya sebuah negara atau pemerintah adalah semakin beragamnya pajak ya, dan juga besarnya pajak. Silakan Bung Indra Gundi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bung Khairuddin ya atas waktu dan kesempatannya, dan buat teman-teman semua ya. Terima kasih juga sudah berkenan hadir dalam kegiatan Dialogika malam hari ini ya. Jadi langsung saja ya, terkait dengan tema kita ya, Merdeka 2025, merdeka atau merana ya. Jadi memang harus kita akui ya, sebagaimana yang disampaikan oleh dua pembicara kita sebelumnya, bahwa secara de jure ya, Indonesia memang telah merdeka ya. Jadi 80 tahun itu sesuatu yang memang diakui secara hukum internasional begitu. Bahwa Indonesia itu negara yang merdeka, yang berdaulat, yang berdiri sebagaimana dengan sejajar dengan negara-negara lainnya begitu. Nah, tapi kalau kita mengaca pada secara de facto ya, bahwa apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan atau kolonialisme yang disampaikan oleh Bung Haikal tadi ya. Saya pikir ini yang perlu untuk kita cermati ya. Apakah benar kita telah merdeka ataukah tidak ya. Itu poin pertama yang harus kita garis bawahi ya. Nah, kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Khairuddin ya, menyoal pajak ya. Jadi kita bisa menilai indikator ya. Ada indikator barangkali yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah eh, negara yang dikatakan merdeka itu standarnya apa sih begitu ya. Barangkali salah satunya kita bisa mengambil ya tadi ya, pajak tadi. Pajak itu sebagai salah satu indikator ya, bahwa mestinya logika sederhananya ketika negara itu dinyatakan dia merdeka, dia berdaulat, dia berdikari, maka mestinya pembiayaan negara, pembiayaan APBN itu tidak lagi diambil atau ditarik dari rakyat gitu. Jadi menurut saya secara apa namanya, sederhana, ya merdeka itu berarti ya berdiri di atas kaki sendiri gitu. Tapi kalau berdiri di atas pundak rakyat, nah ini yang menurut saya ini belum merdeka ini. Ini masih zolim ini.
Jadi kalau kita berkaca pada misalkan ya, ini ada realisasi pendapatan negara ya, eh, APBN ya di tahun 2024 itu eh, ternyata ya dari 2.800 triliun ya, itu ada 2.300 triliun itu diambil dari pajak. Jadi ada sekitar berapa? 82,4% APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara itu diambil dari pajak begitu. Luar biasa ya. Nah, terus berapa sumber pendapatan kita dari selain pajak ya? Ternyata sangat sedikit. Ternyata selain penerimaan bukan pajak itu cuma 492 ribu ya, triliun ya. Bandingkan dengan penerimaan pajak yang sampai eh, dua 2000 ya, 2.000 triliun ya. Nah, ini angka yang sangat fantastis ini. Jadi di situ bisa kita kita berkaca bahwa eh, sebetulnya negara ini belum benar-benar merdeka gitu. Nah, belum lagi kita lihat sumber daya alam kita ya, yang ternyata itu juga masih dikuasai atau didominasi oleh asing. Nah, jadi balik lagi tadi secara de facto ya, bahwa kita benar-benar belum merdeka ya. Salah satunya tadi kita secara ekonomi, secara politik ya, pun juga demikian sosial budaya kita juga sebetulnya terjajah begitu. Jadi saya pikir di dalam forum kita malam hari ini kita bersepakat ya. Saya melihat dua pembicara yang lain juga begitu ya, melihat bahwa sebetulnya ada hal yang mesti kita evaluasi begitu dari kata merdeka itu sendiri ya. Apakah kita telah merdeka seutuhnya ataukah tidak? Jadi ini semacam apa ya, sesuatu yang membuat kita itu nina-bobokan ya. Kita seakan-akan seolah-olah telah merdeka ya, diperingati dengan peringatan upacara dan sebagainya, lomba dan seterusnya, tapi pada kenyataannya justru rakyat itu makin tercekik ya. Jadi saya dengar pidato Pak Prabowo itu kita surplus ya, surplus beras katanya berapa apa namanya berapa ribu ton kalau nggak salah itu. Tapi anehnya justru di beberapa tempat malah 4 juta, sorry, 4 juta ton ya stok beras ya, bulog ya. Dan itu oleh presiden dikatakan itu surplus. Nah, tapi kenyataannya justru di beberapa daerah, termasuk di Buton sendiri ya, itu terjadi kelangkaan beras. Jadi harga beras yang 5 kilogram itu bisa tembus sampai 100 ribu ke atas begitu. Padahal yang awalnya itu hanya 60 sampai 70 ribuan. Nah, bisa dibayangkan itu kenaikannya eh, hampir setengah ya, 100%, hampir 100% itu ya. Nah, kalau 100% berarti 200 ya, 200 ribu ya, katakan begitu ya. Itu harus lebih itu, berarti 50% lah kenaikannya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi di tengah surplusnya beras kita, ternyata justru di beberapa tempat itu kita malah kekurangan, bahkan terjadi kelangkaan ya. Nah, ini sebetulnya apa yang kemudian salah dari manajemen Republik ini begitu. Nah, jadi singkat saja bahwa hari ini kita secara de jure kita dinyatakan merdeka, tapi sebetulnya dengan pendekatan fakta yang kita lihat itu masih jauh dari kata kemerdekaan. Ya, masih banyak di pelosok-pelosok negeri itu anak-anak yang kesulitan untuk mengakses pendidikan, mengakses kesehatan. Ya, bahkan yang terbaru itu kita dibuat apa namanya tercengang ya dengan bagaimana anak seorang apa namanya ada seorang anak dari seorang petinggi katakan orang tuanya itu tentara begitu, anaknya itu masuk rumah sakit tentara tapi kemudian ini diabaikan begitu. Ini kan juga coba bayangkan sampai orang tua itu bilang bagaimana dengan orang biasa yang bukan tentara begitu. Orang anak tentara saja di rumah sakit tentara diperlakukan seperti itu, bahkan anak itu meninggal di dalam pendidikan tentara begitu. Ini kan
sangat riskan ini. Artinya ada satu manajemen yang memang harus kita benahi ya dalam keberjalanan di Republik ini ya. Saya menilai bahwa ini tuh kesalahan yang mesti kita kembalikan kepada bagaimana tata kelola ya secara sistem tadi, sistem pemerintahan yang kita kita adopsi begitu ya. Nah, barangkali ya balik lagi di obrolan sebelumnya tadi sama Bang Haikal, sama Bang Sidik tadi ya terkait dengan apa namanya kita perlu mereview kembali ke belakang ini tentang konsep kemerdekaan yang seperti apa yang mau kita wujudkan ya. Kalau hari ini utang kita itu sampai menembus angka 8.000 ya, sementara APBN cuman hanya 2.000 ya. Ini yang 4.000 itu mau dibayar pakai apa begitu. Sementara yang 2.000 triliun saja itu kan sudah dibagi dengan ada pos untuk belanja pegawai, belanja kesehatan, belanja. Jadi bisa dibayangkan ya, negara yang sebesar ini dengan pendapatan yang ternyata sangat minim justru dibebani lagi dengan utang yang sangat luar biasa fantastis nilainya. Terus pendapatan sumber daya alam kecil, balik lagi rakyatlah yang kemudian jadi sasaran semuanya mau dipajaki. Jadi kita merdeka atau merana? Kalau saya bilang kita merana, merana bukan merdeka. Begitu barangkali Bung Khairuddin. Singkat saja, saya kembalikan. Ya, baik. Tapi dengan data-data yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato kenegaraan ya tanggal 16 dan juga pidato kenegaraannya terkait juga di MPR, apakah itu realitas yang terjadi apa hanya kemudian para lembaga-lembaga yang kemudian menyurvei kemiskinan dan lain sebagainya itu hanya ABS saja asal Bapak senang ya karena luar biasa ini ya. BPS itu kan kemiskinan turun, kemudian juga terkait apa beras katanya surplus bahkan bisa ekspor, kemudian juga info-info dari Amerika mengatakan bahwa dalam pertama kalinya Indonesia surplus luar biasa beras dan lain sebagainya. Padahal sebelum-sebelumnya selalu impor dari Vietnam atau Thailand. Ini kan jadi aneh ya. Kemudian juga di saat yang sama di media-media luar menyoroti terkait pembelian pesawat jet ya, pesawat jet kita yang selalu belanja pesawat tempur ya. Ini kan aneh di saat sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran, kemudian pembangunan IKN yang dikebut ya, luar biasa, yang pada ujung-ujungnya juga tidak jelas hari ini ya, karena kepres untuk pemindahan ibu kota belum dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, walaupun Undang-Undang TKJ sudah disahkan ya. Ini apakah menunjukkan bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah kemerdekaan semu ya, atau kemerdekaan yang kemudian hanya dirasakan hanya oleh para elit-elit atas saja atau elit-elit penguasa ya seperti DPR yang pastinya akan selalu tersenyum lebar karena walaupun berkuasa atau menjabat satu periode tapi pensiunnya sampai seumur hidup. Bayangkan ya, jika menjadi anggota DPR di usia 35 tahun, dia sampai usia 40 tahun kemudian tidak terpilih kembali atau pensiun, dia akan terus mendapatkan pensiun sampai seumur hidupnya. Ini kan luar biasa. Tapi pensiunan guru dan dosen yang memang setiap bulan dipotong dari gajinya itu dianggap beban oleh negara. Ini kan luar biasa. Silakan Bung Indra Gundi. Nah, itulah tadi fenomena yang kita lihat ya demikian adanya bahwa ternyata kemerdekaan itu hanya dinikmati, dirasakan oleh segelintir elit tertentu saja. Yang tadi barangkali kita sebut, yang salah satunya kan ini kan miris di tengah sulitnya ekonomi masyarakat ya daya beli yang menurun, terus juga apa ekonomi malah apa namanya gaji anggota DPR itu dinaikkan begitu sampai tembus 3 juta rupiah ya per hari. Ini tuh luar biasa ini. Di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang ambruk-ambruknya ini. Belum lagi kita lihat ya banyaknya antrian pendaftar pekerjaan ya yang mencari para sarjana-sarjana ataupun yang mungkin juga magister yang mencari pekerjaan. Nah, ini kan fenomena yang sangat miris begitu ya di tengah sumber daya alam yang katanya kita punya semua begitu. Tapi kok kita anak-anak bangsa itu mencari pekerjaan itu untuk menghidupi diri dirinya saja itu susah begitu, apalagi menghidupi keluarga, menghidupi orang lain ya. Nah, ini tentu jadi apa namanya? Jadi fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya.
Meskipun BPS mengatakan angka kemiskinan itu berhasil ditekan ya, terjadi penurunan, tapi pada faktanya justru hari ini kita saksikan lapangan kerja itu susah begitu. Ekonomi juga lagi lesuh-lesuhnya begitu. Kriminalitas juga ternyata marak terjadi di mana-mana ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya bisa jadi ya apa yang tadi dikatakan oleh Bung Khairuddin ya, ini laporan ini asal ABS ya, asal Bapak Senang ini ya, mungkin mungkin juga begitu kita katakan, karena saya lebih percaya kepada bagaimana fakta-fakta yang bisa kita cermati di sekitar kita ya, bagaimana itu sebetulnya menjadi bukti bahwa kita itu sebetulnya masih dalam problem yang karut marut begitu dalam hal banyak hal ya, dalam hal sosial, ekonomi, politik juga begitu, hukum apalagi kan begitu ya. Jadi ada semangat pemberantasan korupsi, tapi kemudian justru para koruptor ini diberikan amnesti, diberikan abolisi. Ini kan sesuatu yang kadang di dalam akal sehat kita itu kok bisa seperti itu begitu. Nah, jadi menurut saya ada paradoks ya dari apa yang kemudian disampaikan dengan yang dilakukan itu kadangkala berbeda begitu. Itu yang kemudian tampak diperlihatkan, dipertontonkan oleh para pemangku kebijakan hari ini yang sedang berkuasa begitu ya. Begitu Bung Hairudin ya. Ya, baik. Kita lanjut ke Bung Fikri ya. Mungkin nanti ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan ataupun mungkin ingin berkomentar atau memberikan ulasannya ya terkait tema malam ini, silahkan bisa langsung hidupkan mic-nya dan videonya atau lewat pertanyaan di chat Zoom. Kembali ke Bung Fikri. Assalamualaikum Bung Fikri. Ya, Ya, mungkin sebagai closing statement ya di malam ini terkait tema kita 2025 Indonesia Merdeka atau Merana. Ya, apa kata yang paling pas ya dari melihat semua indikator astagfirullahaladzim, Polsesbud dan Hankam ya di negeri ini, apakah negeri ini sudah merdeka atau semakin merana? Silakan Bung Fikri. ya, kalau aku kembali ke tadi ya, bahwa kita harus mendefinisikan ulang soal kemerdekaan itu apa begitu. Eh, karena eh, ada ada banyak definisi kemerdekaan di setiap interpretasi kita. Bahkan di setiap negara punya punya interpretasi soal konsep kemerdekaan itu. Tapi bagiku kemerdekaan itu bukan bukan soal apa ya, pengibaran bendera, tapi harus dipahami bahwa kemerdekaan itu adalah awal dari perjuangan yang terus berkelanjutan untuk bagaimana kita mencoba membebaskan diri dari sebuah konsep yang kita sebut sebagai dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Dan kemudian ekonomi, politik, dan budaya ini yang kita sebut sebagai orang-orang kolonialisme itu. Dan terakhir, bagaimana membangun kesadaran kolektif rakyat. Itu sih yang penting bagiku, bahwa kita dalam perspektifnya ternyata ada dua makna soal kemerdekaan ini. Eh, Contoh yang dua makna yang kumaksud adalah misalnya kita melihat fenomena perayaan kemerdekaan di Indonesia. Dan kita saksikan di televisi nasional, bahkan di berita-berita nasional itu, konsep kemerdekaan bagi kaum elit atas itu euforia yang sangat apa ya, fisikal banget ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana pengibaran bendera di Istana Merdeka, kemudian selesai acara rutinan setiap tahunnya sampai pada 80 tahun kemerdekaan kita selalu pengibaran bendera. Dan akhir-akhir ini fenomena yang menarik adalah soal joget-jogetan, makan kerupuk, lomba kerupuk, terus lomba karung, bla 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 dan sebagainya. Itu adalah konsep atau cara berpikir kemerdekaan bagi elit atau kekuasaan hari ini.
Dan kemudian itu juga merambat ya pada masyarakat kita di kalangan bawah pun mengalami cara berpikir seperti itu dan mempraktikkan itu. Pada akhirnya aku melihat kemerdekaan bagi mereka yang melakukan itu adalah sebuah lelucon semata. Kenapa aku bilang lelucon? Ya bayangkan saja kemerdekaan yang kemudian konsep kemerdekaan yang awal kita sebut tadi ada banyak sejarah soal laskar gerilya atau kita sebut sebagai tentara hari ini, ya tentu beda dengan tentara harinya, tentara rakyat yang kumaksud. Dengan banyak darah yang dikeluarkan, ada banyak perdebatan intelektual di sana, kemudian dijadikan bahan lelucon dengan makan kerupuk, bla 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 dan sebagainya. Itu pertama, artinya ada apa ya, ada interpretasi yang salah soal kemerdekaan ini. Terus yang mungkin yang terakhir karena tadi bicara soal ini ya, soal pernyataan closing statement soal diskusinya. Terakhir mungkin konsep kemerdekaan bagi masyarakat akademis dalam tanda kutip yang berpura-pura intelektual misalnya adalah seharusnya kemerdekaan itu karena dia konsep tadi ku pahami bahwa dia harus berlanjut ya perjuangan ini dari dominasi ekonomi politik dan budaya serta bagaimana membangun kesadaran kolektif rakyat. Seharusnya setiap kemerdekaan itu kan harus evaluasi besar-besaran terhadap kinerja-kinerja pemerintah atau dalam hal ini bagaimana negara ini berlangsung begitu. Ada banyak satir yang kemudian pada akhirnya direspon oleh masyarakat yang dalam tanda kutip intelektual ini. Ada istilah-istilah yang kita sebut sebelum bendera One Piece ini viral, ada istilah negeri Konoha, kemudian yang terbaru juga 2002 berapa itu kabur aja dulu bla bla bla. Itu kan fenomena-fenomena satir yang kemudian ada konsep pemahaman rakyat yang sadar dalam tanda kutip dan berpura-pura intelektual mencoba untuk memahami bagaimana kondisi kemerdekaan hari ini. Dan itu juga ekspresi kaum muda. Artinya ada perdebatan kaum muda dan kaum tua menurutku. Dan ekspresi kaum muda ini adalah ekspresi kaum muda ini adalah ekspresi yang menentang menurutku. Dia butuh dilihat dan kadang-kadang kaum muda ini intinya ribut aja dulu deh. Konsep-konsepnya nanti ya kita pikirkan dulu. Mungkin itu soal-soal yang perlu kurespon soal kemerdekaan atau merana ini. Dan efeknya nggak usah dijelaskan, kita sama-sama adalah korban dan elit kekuasaan yang menyicipi soal kemerdekaan itu sendiri. Mungkin itu closing statement soal kemerdekaan atau merana, Bung. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bung Fikri Haikal. Kita lanjut ke Bang Sidik Robani untuk memberikan closing statement ya terkait realitas ya hari ini di tahun 2025 yang katanya sudah memasuki 80 tahun merdeka ya. Apakah merdeka atau merana? Silakan Bung Sidik Robani. Ya, karena strukturalnya itu dibentuk oleh penjajah dan struktural tersebut tidak berubah sejak 80 tahun ini, maka ya tentu kita merasakan eksploitasi dan juga ke efek dan eksploitasi tersebut hegemoni yang menyebabkan akhirnya kita terjajah secara ekonomi politik. Kita merasakan melaratan, terus juga ketertindasan dan ya sebenarnya tidak ada perdaulatan gitu. Hanya saja memang penjajahan dan hegemoni itu kan tidak berjalan oleh penguasa, oleh penjajah langsung, tapi oleh penguasa dengan penerapan sistem dan struktural yang telah dibentuk saat ini, yaitu sistem kapitalisme dan ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi. Jadi akhirnya apa? Kita bisa merasakan berbagai macam apa namanya
hambatan lah dalam upaya memperbaiki keadaan saat. Nah, ketika kita memahami bahwa masalahnya adalah masalah penerapan struktural yang seperti itu ya, struktural di mana negara ini tidak mau selalu bergantung dengan utang dan juga pajak rakyat, maka memperbaiki dia dengan berbagai macam kebijakan yang sifatnya temporal, kebijakan yang sifatnya pembangunan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia hanya akan meredam keadaan yang ada. Itu pun kalau kebijakannya tidak koruptif. Seandainya kebijakannya koruptif, gitu. Seandainya kebijakannya tidak koruptif, bukan berarti negara ini akan sejahtera dan makmur gitu. Kenapa? Karena sekalipun tidak koruptif para pejabatnya, sumber daya dan apa namanya sumber daya keuangan dan sumber daya alam yang ada di bumi kita ini masih tetap harus dikontribusikan kepada asing. Harus tetap terus diberikan kepada asing buat berbagai macam kontrak-kontrak atau sekarang IUPK khusus, IUPK atau izin usaha pertambangan khusus gitu yang berlanjutannya dari kontrak karya. Begitu pula juga dari segi finansial kita akan sangat riset karena sistem devisa kita adalah sistem devisa mengambang bebas yang dimana uang kita mengikuti berkaitan dengan permintaan dan penawaran di pasar keuangan. Yang itu menghasilkan apa? Ketidakdaulatan kita adalah mengatur nilai tukar kita yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kita harus selalu bergantung dengan dolar. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus menyadari bahwa struktur ekonomi dan politik kita itu dibentuk oleh pengaruh asing, dibentuk oleh hegemoni asing, yakni hegemoni Amerika Serikat dan negara Barat. Dan para penguasa yang ada saat ini, sekalipun nasionalisme apapun mereka, pemahaman apapun yang mereka pahami, gitu, meskipun negara ini menyatakan akhlak di dalam ideologinya di Undang-Undang Dasar sebagai welfare state atau negara kemakmuran, tapi karena struktur politik ekonomi yang ditentukan oleh penjajah, maka tidak akan ada hasil yang akan signifikan dengan berbagai macam kebijakan yang berbicara pembangunan yang hadir. Yang ada justru adalah ketimpangan dan kemenangan segelintir orang saja, karena para penguasa itu adalah para pelayan penjajah barat. Nah, oleh karena itu ya kita harus mendorong solusi yang baik, jadi solusi di mana sistem hegemoni dan jajahan kapitalistik ini dihentikan, dihilangkan. Hanya dengan itu kita akan bisa menghasilkan perubahan yang fundamental di negeri ini, perbaikan yang sangat baik. Dan tentu saja sebagaimana yang selalu kami tawarkan, sistem itu sistem alternatif yang bisa menjadi dan sangat cocok untuk Indonesia itu adalah sistem ekonomi Islam dan pemerintahan Islam atau khilafah, yang itu nanti akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh kaum muslimin dan rakyat, non muslim maupun muslim, tanpa memandang agama. Kurang lebih seperti itu kalau alam tahu. Baik, terima kasih Bung Siddiq Robani. Ya, bagi teman-teman yang ingin mungkin memberikan pandangan atau perspektifnya juga silakan, atau ingin memberikan pertanyaan bagi para narasumber juga silakan bisa langsung bertanya atau chat di Zoom ya, Zoom chat. Sekarang ke Bung Indra Gundi. Bung Indra, ya, silakan untuk memberikan closing statement terkait tema kita malam ini, 2025 Indonesia Merdeka atau Merana. Dengan realita hari ini yang terjadi ya, luar biasa. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua ya. Jadi seperti yang dua pembicara lainnya sebutkan bahwa
memang harus balik lagi di makna kemerdekaan itu. Sebetulnya apa sih yang menjadi substansi dari kata merdeka ya? Nah, saya eh, menyambung ya apa yang disampaikan oleh tadi Bang Sidik ya tentang kita butuh ya sistem alternatif ya begitu. Ya, kalau berkaca pada konteks keindonesiaan memang karena kita ini mayoritas Muslim begitu ya. Dan memang spirit awal pembentukan negara ini ya berangkat pada spirit Islam ya. Kalau kita berkaca pada Piagam Jakarta, itu kan spirit Islam yang sebetulnya dibawa oleh para para founding father begitu ya. Jadi kenapa kemudian saya masuk ke situ karena memang hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa secara de facto ya negara kita saat ini tuh dihegemoni oleh kekuatan kapitalisme begitu. Kapitalisme secara global. Artinya penjajahan itu secara fisik telah selesai, tapi kemudian kita diduduki secara ekonomi, politik, budaya yang itu dikontrol oleh negara-negara superpower seperti Amerika dan sekutu begitu ya. Jadi penjajahan itu bukan lagi secara militer atau secara fisik, tapi penjajahan itu kemudian dilakukan secara non fisik begitu. Bagaimana kita bisa lihat ya bagaimana sumber daya alam kita itu diambil, dikeruk oleh perusahaan-perusahaan korporat-korporat yang memang itu adalah milik apa namanya para kapital begitu, termasuk juga negara yang hari ini negara-negara asing begitu yang kemudian mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam kita ya. Yang terbaru itu kan di Raja Ampat yang kemarin kita sempat juga diskusikan ya. Jadi ini sebetulnya akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan bahwa hari ini kita terjajah oleh sistem ideologi kapitalisme itu sendiri. Ya, saya kira Bung Fikri juga paham tentang kondisi ini yang kemudian beliau menawarkan tadi kita kembali kepada gagasan apa namanya Tan Malaka ya, ya Datuk Ibrahim begitu ya. Sah-sah saja kemudian kita mau eh, memberikan apa namanya formula yang pas kira-kira untuk republik ini apa ya. Cuman kalau kita berkaca pada keimanan kita sebagai seorang muslim begitu ya, mestinya kita kemudian kembali kepada hukum dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ya. Ini sebetulnya sangat sangat relevan dengan pembahasan kemerdekaan itu karena kemerdekaan yang dimaksud itu adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk begitu, menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah saja begitu. Maksudnya apa? Maksudnya hari ini kan kita bisa lihat ya bagaimana kemudian ketundukan dan ketakutan oleh apa namanya para penguasa ya di negeri ini ya ya terhadap apa namanya tekanan dari negara-negara luar yang punya kepentingan di republik kita. Dan itu kita sulit untuk keluar dari itu. Artinya berarti kita masih ada ketakutan ya kepada makhluk begitu. Nah, ini harus dimerdekakan ini. Mental-mental seperti ini harus dimerdekakan begitu. Nah, ini sebetulnya juga bukan saja terjadi pada kita, tapi juga di hampir semua negeri-negeri Muslim juga sama. Bahwa hari ini tuh penguasaan atau dominasi dari kapitalisme itu sangat luar biasa ya. Bagaimana Mesir ya, yang bertetangga dengan Palestina ya, yang sebetulnya secara akidah itu sama begitu, tapi kemudian Mesir itu menutup diri dari apa namanya, menutup diri untuk membuka itu blokade untuk masuknya bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini kan ketakutan sebetulnya yang terjadi di dalam diri para pemimpin-pemimpin Muslim, termasuk di negeri kita begitu. Nah, jadi ini yang mesti kita merdekakan ya. Bagaimana memerdekakan apa namanya diri para pemimpin ya sehingga kemudian rakyatnya juga bisa merdeka dan itu hanya bisa diwujudkan dengan apa namanya mengambil Islam sebagai solusi. Barangkali nanti di lain kesempatan bisa kita perdalam terkait dengan tema ini. Saya senang kalau pembahasannya seputar ideologi ya. Mungkin bisa difasilitasi berikutnya. Begitu Bung Khairuddin ya. Jadi kita belum merdeka dan
ini menjadi PR kita bersama bagaimana untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Ya, seperti itu. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kita tahu bahwa negeri ini baru merdeka dari penjajahan fisik ya 80 tahun yang lalu, tapi dari segi ekonomi, politik, budaya, keamanan ya, hukum ya, eh, dan lain sebagainya masih terjajah ya. Bahkan diakui sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ya bahwa sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme telah gagal, makanya menggunakan sistem ekonomi Islam atau syariah. Namun sistem ekonomi syariah tidak akan berjalan ya dengan baik tanpa adanya sistem Islam yang diterapkan secara sempurna ya. Kita masih ingat dialog yang sangat legend ya, yang sangat luar biasa ketika perang Qadisiyah, ketika Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus Rib'i bin Amir kepada Panglima Perang Persia, Rustum. Ya. Rustum berkata, apa yang menyebabkan kalian menyerang negeri kami? Ya. Rustum menawarkan harta yang begitu banyak namun ditolak. Ya. Jawaban Rib'i bin Amir yang diabadikan oleh At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Tuhan manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala, dari dunia yang sempit menuju akhirat yang luas, dan dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Demikian diskusi kita malam ini, dan nampaknya memang alternatif ya, pilihan satu-satunya yang bisa kita ambil memang hanya pada Islam, dan itu bukan Islam yang separuh-separuh seperti yang disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan terlama dari 3 rezim ya, tapi Islam secara kafah ya, bukan hanya secara prasmanan. Demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih atas waktunya para pembicara dan kawan-kawan semua. Kita akhiri diskusi kita malam dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.